Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa ya para pendengar, akhirnya bulan Ramadan ini kita berada di paruh ketiganya ini. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, dalam sejarah Nabi, justru 10 terakhir Ramadan itu mereka itu luar biasa, sampai ada kakinya bengkak itu karena sholat. Kenapa Kak? Karena 10 terakhir Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, janji Tuhan. Jadi para finalis itu kan biasanya bertahan di akhir. Kita itu di Indonesia awal Ramadan penuh sampai di luar meluber di luar masjid tuh. Tapi pertengahan itu sudah mulai maju safnya. Tapi 10 terakhir itu sudah mulai berkurang. Justru pada 10 terakhir itu kita harus hati-hati. Karena berkah itu akan banjir pada 10 terakhir Ramadan. Nah, jadi saya mengingatkan kepada kita semuanya itu jangan seperti sekarang atau selama ini. Banjir di awal tetapi tipis di akhir. Justru semakin akhir Ramadan itu semakin kita harus menunggu malam menakjubkan malam Lailatul Qadar itu. Saya sangat bersyukur karena melihat di Istiqlal ini setiap malam terakhir 10 terakhir Ramadan itu penuh sesak. Dari berbagai macam daerah bahkan ke luar negeri. Laporan yang kami peroleh bahwa semua hotel-hotel di sekitar Masjid Istiqlal itu penuh. Ada bookingan dari luar negeri, ada bookingan dari provinsi-provinsi yang jauh. Kenapa? Mereka itu mengejar Lailatul Qadar bersama dengan program-program Istiqlal yang memang kita sudah ciptakan sedemikian rupa. Bagaimana supaya 10 terakhir Ramadan itu di Istiqlal itu marak. Nah, para pendengar, kenapa 10 terakhir ini, terutama malam ganjil itu pertama, kegunaannya, kemanfaatannya adalah Lailatul Qadar itu sangat berpotensi turun di malam 10 terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, iya kan? Nah, yang kedua, pada akhir-akhir bulan puasa itu akan meninggalkan kita, itu mereka itu akan Ramadan itu akan memberikan satu kesan tersendiri kepada kita semuanya. Doa-doa pun juga kita akan semakin kuat diijabah Allah pada puasa terakhir kita itu. Insya Allah amalia Ramadan kita pun juga akan diberikan pahala semakin berlipat ganda pada 10 terakhir. Nah, ada masalah buat kita. Karena kita 10 terakhir itu kan biasanya di Indonesia itu digunakan untuk mudik gitu kan. Kalau kita mudik di kampung itu banyak yang mungkin yang nggak puasa karena naik motor sekian jauh atau naik bawa mobil sekian jauh. Ada alasannya, wah saya akan musafir. Nah, mudah-mudahan kita mampu mempertahankan puasa kita walaupun kita dalam perjalanan. Ya. Dan saya ingatkan juga bahwa sekalipun kita pulang kampung, justru di kampung itu paling enak itu untuk berpuasa itu. Sore-sore kita minum kelapa muda. Ya kadang-kadang nggak beli karena kan punya nenek, punya kakek di situ kan. Kita datang merayakan. Dulu saya belajar ngaji di masjid tua ini. Dulu waktu masih kecil alif batasas diajarkan oleh guru saya sudah almarhum. Nah itu kita bisa mengenal masa kecil kita kalau kita mudik itu. Maka itu mudik itu merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada bulan suci Ramadan. Ya, rumah-rumah ini yang pernah tempat kami bermain, ini rumahnya tante, rumahnya om, ya rumahnya adik, rumahnya saudara. Sekarang ini sudah pada pergi semua. Nah jadi begitu kita menginjakkan kaki tempat kelahiran kita, maka kita rajin lagi. Kita ingat orang tua almarhum atau almarhumah kan, sholat tahajudnya lebih asyik tuh. Di lekuk-lekuk tempat di mana kita pernah dilahirkan gitu, di situ kita sholat tahajud itu biasanya kita menemukan suatu temuan-temuan batin yang luar biasa. Semoga demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.